Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ma'asyiral sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, iman dan Islam serta takwa kepada kita semua. Allah mengingatkan kita berulang kali di dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana lagikah yang akan kita abaikan? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang disadari maupun tidak disadari. Seringkali kita sebagai umat Islam hanya berfokus kepada materi yang kita tidak miliki. Saat akhir bulan kita mengeluh karena begitu banyak tagihan, tetapi kita tidak menyadari betapa banyak nikmat yang kita peroleh tanpa kita sadari. Pagi hari kita bisa tersenyum, pagi hari kita bisa melihat matahari, kita bisa berjalan, kita bisa berdiskusi. Itu adalah nikmat. Aliran darah yang lancar di dalam diri kita, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun kita seringkali tidak menyadari. Karena itulah Allah berulang kali mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat itu baik yang kita sadari maupun tidak, Allah selalu ingatkan kepada kita. Nah, salah satu mensyukuri nikmat itu adalah kita melihat sekeliling kita. Sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan di dalam surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ini adalah dua golongan masyarakat kita, saudara kita yang ada di sekeliling kita, yaitu anak yatim dan fakir miskin. Kalau dalam bahasa marketing, ini adalah dua kelompok konsumen yang harus menjadi target bagi semua umat Islam, yaitu segmen konsumen, artinya orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Orang-orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Dan Allah sudah mengingatkan. Allah sudah mengingatkan 1400 tahun yang lalu. Ayat ini Allah menghadapkan pertanyaan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Dan yang dimaksud dengan mendustakan agama di sini dijawab pada ayat berikutnya. Allah lalu menjelaskan bahwa sebagian dari sifat-sifat kita sebagai manusia, yaitu ada yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menolak dan membentak anak-anak yatim yang datang kepadanya untuk memohon belas kasihnya demi kebutuhan hidupnya. Nah, penolakan ini adalah sebagai penghinaan dan takabur terhadap anak-anak yatim.
Yatim artinya sendiri. Ada yang mengatakan sampai usia balik dia yatim. Bayangkan oleh kita, anak yatim ini adalah pada usia SD misalnya, yang sudah mengenal ayahnya, kemudian ditinggalkan oleh ayahnya. Betapa aspek psikologis yang luar biasa ditinggalkan oleh ayahnya tercinta sebagai tulang punggung keluarga. Karena itu Allah sampai mendokumentasikan secara eksplisit bagaimana umat Islam harus membantu, memiliki empati yang sangat kuat kepada anak-anak yatim ini. Karena mereka adalah future generation. Mereka adalah masa depan bangsa ini. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangankan tidak memberi, menghardik pun adalah suatu perbuatan buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia membutuhkan kasih sayang secara fisik maupun psikis. Karena itu yang terbaik bagi kita adalah menjadikan anak yatim itu sebagai bagian dari keluarga kita. Nah, itulah yang paling tertinggi. Kalaupun kita tidak mampu, kita bisa mengajak orang lain untuk menyantuni orang yatim, anak yatim. Nah, di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, Allah menegaskan lebih lanjut sifat pendusta itu, yaitu dia tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Ternyata Allah sangat sayang kepada kita. Ada konsumen kelompok kedua yang membutuhkan bantuan kita, yaitu orang fakir dan miskin. Allah memberi ruang kepada kita, memberikan tempat yang seluas-luasnya untuk kita beribadah, yaitu kalau kita tidak mampu memberi secara materi. Di dalam ayat ini Allah mengatakan, Allah sangat murka kepada orang yang bahkan tidak menganjurkan orang lain untuk membantu orang miskin. Jadi pada hakikatnya Allah memberikan pintu surga seluas-luasnya, pintu keberkahan kepada setiap orang. Kalaupun kita tidak mampu secara memberikan secara materi, ajak orang yang kita anggap mampu untuk menyantuni. Nah, inilah makna di dalam ayat ketiga surat Al-Ma'un. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Jadi Islam menganjurkan kepada kita untuk aktif mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nah, adik-adik mahasiswa, mulai dari sekarang bangun budaya yang bagus, kebiasaan yang bagus. Ya. Dari uang saku yang kita peroleh, dari beasiswa yang kita peroleh, sisihkan. Walaupun hanya sekian ribu rupiah, tapi sudah terbangun kebiasaan untuk memberi. Dan saya perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian, kebiasaan ini ternyata dibangun saat kita kecil dalam keluarga. Saya melihat beberapa keluarga, ada yang relatif dalam tanda petik itu sulit sekali mengeluarkan memberi kepada orang lain. Dan ternyata kalau saya lihat historisnya, itu anaknya itu tidak dididik saat kecil untuk mau membantu. Tapi saya perhatikan ada satu keluarga lagi yang dia terbiasa mendidik anaknya untuk memberi. Itu sampai dia dewasa, itu ternyata kebiasaan itu berlanjut. Nah, jadi jangan merasa kita miskin sehingga tidak mau memberi sedekah. Akhirnya kita jadi miskin beneran. Kalaupun kita sama sekali tidak bisa membantu secara materi, anjurkan orang lain. Inilah kalau dalam bahasa marketing, promote, communicate with other. Komunikasikan dengan yang lain. Ayo bantu anak yatim, ayo bantu fakir miskin. Jadi konsep marketing itu sudah dulu dilakukan
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kecil hati kita tidak punya uang untuk membantu orang fakir miskin maupun anak yatim. Di dalam surat Al-Maun ini Allah menegaskan, bahkan Allah sangat murka kepada orang dianggap pendusta. Dia tidak mampu dan tidak mau pula mengajak orang yang mampu untuk bersedekah. Bapak dan Ibu sekalian, dan kalau kita perhatikan SDG nomor 1 dan 2 itu terkait dengan kemiskinan dan poverty. Jadi problem ini kita sudah masuk kepada masa yang kita sebut dengan metaverse. Seperti ada dunia yang berbeda. Di satu sisi kemajuan teknologi yang sangat tinggi, tapi di lain pihak secara sosial yang tidak berubah selama ribuan tahun. Dan ini adalah ladang amal bagi umat Islam. Mulai sekarang, kemajuan teknologi harus kita ikuti dengan kepedulian sosial yang semakin tinggi pula. Inilah yang menurut saya problem kemiskinan, kelaparan, pekerjaan, ini 3 agenda utama bangsa Indonesia. 3 agenda utama yang belum diselesaikan sejak kemerdekaan kita sekarang, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau setiap orang mempromosikan untuk mengajak orang lain bersedekah, insya Allah kita mendapatkan pahala yang mengajak, dan yang diajak pun mendapatkan pahala. Dan jumlah orang miskin dan jumlah orang yatim, saya tidak tahu persisnya di Indonesia, tapi setiap tahun saya mencoba mendata dari orang-orang yang saya kenal di beberapa kampung. Itu setiap tahun terkumpul kurang lebih sekitar 150 sampai 170 nama setiap tahun, yang kategori konsumen yang membutuhkan bantuan. Nah, bayangkan itu 2-3 desa. Jadi kalau kita perluas sekeliling kampus itu, bahkan IPB pernah mendata setiap tahun itu sekitar 1.500 anak yatim. Nah, inilah tanggung jawab kita bersama. Inilah tanggung jawab kita bersama, ya, untuk membantu kelompok konsumen yang membutuhkan, sangat membutuhkan, baik secara psikis, secara emosional maupun secara fisik. Aku qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsir kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tutup khutbah Jumat ini dengan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah mengatakan tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan. Karena itu Allah mengajukan kita untuk berdoa.
Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami ya Allah. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'a ya Allah. Rabbana taqabbal du'a ya Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun wa dzikrullahu akbar.